Saudara-saudariku yang terkasih, ketika dua orang sahabat bercerita, bercakap-cakap, orang akan melihat dengan cara pandang yang biasa saja. Oh, itu mereka teman lama, mereka sahabatan dan lain sebagainya. Kok akrab sekali, seru sekali ceritanya dan lain sebagainya. Tetapi lain halnya ketika ada seorang yang dianggap berdosa, kemudian berbicara dengan orang yang dianggap orang tua, dianggap bijaksana, dianggap suci dan lain sebagainya. Maka akan berbagai macam pandangan itu muncul. Kok kenapa dia ngobrol sama orang itu? Apakah ada sesuatu? Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka bicara mengenai apa? Apakah dia mau berubah? Atau orang yang suci atau orang yang bijak ini kemudian suka, atau justru kemudian ada sesuatu lain. Berbagai macam pertimbangan, berbagai macam pandangan muncul ketika dua orang yang tidak biasa, yang jaraknya begitu jauh dalam hal apapun, bisa duduk ngobrol, bisa bercerita, maka orang lalu mulai menilai. Orang lalu mulai menghakimi. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mulai mengkisahkan tentang Yesus yang berjumpa dengan seorang wanita Kanaan. Wanita yang dianggap sebagai orang kafir. Wanita ini datang dengan kerendahan hati dan penuh iman untuk meminta Yesus agar Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Wanita yang dianggap kafir atau orang bukan Yahudi ini menyapa Yesus dengan dua sapaan. Yesus Putra Daud dan Yesus Tuhan. Putra Daud dan Tuhan. Ia adalah wanita kafir, tetapi ia mengenal dengan sungguh siapa itu Yesus. Ia tahu bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud dan percaya bahwa ia adalah Tuhan, Putra Allah. Pengenalan yang mendalam ini kemudian menggerakkan dia untuk datang mencari Yesus, tekun memohon agar anaknya disembuhkan. Ia bahkan rela direndahkan seperti anjing, tetapi tidak mengurung niatnya untuk memohon pada Tuhan. Ketekunannya untuk mencari Yesus, kesetiaannya untuk menunggu jawaban dari Yesus sungguh-sungguh menjadi pengalaman iman buat kita. Ia dihalangi oleh para murid, dihina, tidak layak anjing-anjing makan dari meja Tuhan. Tetapi jawaban wanita ini, anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Hal ini mau menunjukkan betapa besar iman wanita ini. Dia percaya bahwa keselamatan juga ada bagi orang-orang di luar orang Yahudi. Iman itulah yang kemudian menyelamatkannya dan menyelamatkan anak perempuannya. Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyembuhkan atau menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, percakapan Yesus dan wanita Kanaan ini menggambarkan kepada kita bahwa keselamatan yang datang daripada Allah itu ada buat semua orang. Ia tidak menolak orang yang datang dengan tekun untuk berdoa kepadanya, mencari rahmat-rahmatnya, meski dia adalah seorang yang asing atau dianggap kafir, dianggap orang bukan Yahudi. Semua orang disatukan dalam kasihnya tanpa pandang bulu, tanpa mengucilkan dan tanpa menghakimi. Saudaraku, ingatlah bahwa hanya orang yang mengenal secara mendalam yang datang dengan keyakinan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan keyakinan.
Ia justru menganugerahi mereka dengan sukacita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari wanita yang dianggap kafir ini. Kita semua belajar untuk sadar bahwa seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sehina atau serendah apapun diri kita, tetapi ketika kita datang kepada Allah dengan penuh iman, tekun memohon, siap menunggu, dan memiliki kerendahan hati, maka Allah tidak menutup mata untuk melihat iman kita, tidak tutup telinga untuk mendengar setiap doa-doa kita. Ia akan menolong di saat yang tepat. Allah tahu kapan dan di mana saat yang tepat untuk menyelamatkan dan menganugerahkan sukacita kepada semua orang yang percaya. Mari bertekun datang kepadanya. Kita datang karena iman kita, bahwa kita punya masa lalu, kita punya masa yang kelam dalam kehidupan. Mungkin kita dianggap orang berdosa dan lain sebagainya. Belajar dari wanita Kanaan dan juga mensyukuri rahmat Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Kita datang untuk menimba rahmat-Nya. Saat ini kita belum merasakannya, tetapi dengan ketekunan dan kesetiaan, rahmat Tuhan itu akan datang di saat yang tepat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.